Halo semua, saya Regina Ivanova dan hari ini saya ingin membagikan pengalaman saya, my spiritual journey with God selama saya mengikuti Indonesian Idol. Seperti yang diketahui, Indonesian Idol 2012 adalah idol yang ketujuh yang saya ikutin selama Indonesian Idol ada di Indonesia saat itu. Jadi mulai dari tahun 2004, 2005, 6, 7, 8, 10 sampai 2012 semuanya saya ikutin. Dan memang di season-season sebelumnya saya merasa banyak juga yang masih saya harus bertumbuh, banyak yang harus saya pangkas dalam diri saya, dan itu yang membuat saya mungkin juga masih fail gitu di season-season sebelumnya gitu. Tapi kenapa saya bisa bilang tahun 2012 itu adalah tahun perkenanan Tuhan kepanjangan buat saya, adalah karena benar-benar saya melihat bagaimana cara kerja Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa dalam hidup saya gitu. Jadi pertama kali di tahun 2011 pertengahan tahun, seorang teman saya namanya Yoga ngajakin saya untuk ikutan audisi Indonesian Idol Special Hunt. Dan jadi ini kayak jalur kenalannya orang-orang Fremantle RCTI gitu. Jadi kita nggak perlu ngantri dengan ribuan orang. Dan saat itu jujur saya udah ngerasa kayak gue nggak mau ikutan Indonesian Idol lagi. Gue udah fed up, udah males banget karena udah tahu nggak bakalan lolos gitu kan. Dan akhirnya teman saya nggak patah semangat. Pertama kali saya tolak, yang kedua kali diajakin lagi, saya masih tolak juga. Akhirnya yang ketiga kali teman saya bilang, "Gin, ini terakhirnya gue bisa nawarin lo special honey, jadi lo nggak ngantri dengan ribuan orang, take it or leave it," gitu. Dan akhirnya iman saya mulai tergoda lagi. Akhirnya saya ikutan lagi audisi Indonesian Idol untuk ketujuh kalinya. Lalu setelah itu saya audisi, ketemu dengan salah seorang vokal director ternama Indonesia yang kebetulan saya juga sudah kenal dengan Kak Irfanat. Pas ketemu sama dia bilang, "Ngapain lagi lo di sini? Gak kapok-kapok," gitu. Terus aku bilang, "Ya kali aja tahun ini Kak," aku bilang kayak gitu sama dia. Dan dia bilang, "Ya udah, nyanyi lagu Indonesia ya, nyanyi lagu Barat," karena dia tahu kelemahan aku adalah nyanyi lagu Indonesia, repertoar lagu Indonesia aku sangat sedikit. Lalu setelah itu, long story short, aku nyanyi lagu Indonesia, dinyatakan lolos. Well, itu udah biasa karena sebelum kita ketemu dengan juri artis itu ada beberapa kali babak filterisasi dulu sebelum akhirnya kita ketemu dengan juri artis. Dan setelah itu akhirnya di audisi yang kedua saya harus datang ke G-Expo waktu itu, ke Mayoran, kayak audisi di video booth. Setelah itu di interview, dan disinilah momen dimana saya selalu fail di tahun-tahun yang sebelumnya, season-season sebelumnya. Akhirnya 1 minggu berlalu, biasanya satu minggu itu akan ditelepon gitu, apakah kita akan lolos ke audisi berikutnya atau enggak gitu. Yang udah-udah saya nggak pernah ditelepon. Tapi akhirnya puji Tuhan waktu itu hari Minggu ketika semua teman-teman saya udah dikabarin, dan akhirnya saya dikabarin dapat telepon jam 9 malam. Waktu itu saya lagi di kosan, bilang gini, "Halo, selamat malam dengan Regina. Iya, saya Dani dari Fremantle. Congrats ya, kamu lolos ke juri, ke judging artis," gitu. Aku kayak, wah, puji Tuhan banget. Akhirnya aku lolos ke judging juri artis gitu. Terus tahun 2011 itu kan Adele tuh lagi naik banget ya, lagi berjaya dengan lagunya yang Someone Like You. Dan aku ngerasa kayak emang ini tuh udah Tuhan set sedemikian rupa supaya aku tuh dijadikan Indonesian Adele gitu. Dan aku yang bertubuh gemuk ini dengan rambut ponytail itu kayak jadi di Adele-Adelin gitu. Terus kenapa aku bisa bilang tahun 2012 ini tuh benar-benar tahun perkenanan Tuhan buat aku. Harusnya aku lahir tahun 85. Di tahun 2012 itu harusnya umur aku itu sudah 27 tahun. Tapi karena aku lahirnya di bulan Desember, saudara-saudara, ya, bulan Desember, jadinya saya masih 26 tahun, masih layak untuk ikutan audisi Indonesian Idol. Sementara itu adalah batas maksimum umur Indonesian Idol adalah 26 tahun. So itu semua karena Tuhan. Jadi kalau nggak menang di 2012 ya
no more Indonesian Idol for me. Lalu seiring berjalannya waktu, semakin kesini, Tuhan kasih lihat saya lagi bahwa dalam perjalanan saya di Indonesian Idol, saya nggak pernah ada di bottom 3, dan saya menjadi wanita peserta pertama di Indonesian Idol yang tidak pernah ada di zona tidak aman dalam sejarah Indonesian Idol. Dan saya juga dijadikan seorang sama Tuhan dijadikan seorang pemenang Indonesian Idol yang mematahkan bahwa pemenang singing contest itu harus yang cantik, putih, dan langsing. Saya gendut, saya hitam, saya kurang cantik, tapi saya keren di mata Tuhan. Asik. Pokoknya benar-benar Tuhan kasih itu yang benar-benar nggak seperti pandangan orang-orang pada umumnya gitu. Dan bukan hanya itu, selain itu saya juga tanggal kemenangan saya, jadi waktu saya dinobatkan menjadi juara Indonesian Idol itu tanggal 7 bulan 7, dan saya adalah Indonesian Idol season yang ke-7 di audisi saya yang ke-7. Jadi kayak ngerasa angka 7 itu buat yang kalau di Alkitab yang saya tahu angka 7 itu tuh kayak penggenapan gitu loh. So aku sangat-sangat bersyukur aku bisa melihat bagaimana Tuhan membawa aku sejauh itu dalam Indonesian Idol, dan membuat titik balik hidup aku benar-benar luar biasa sekali gitu. Karena keluarga aku, maksudnya aku kehilangan ayah di usia aku 9 jalan 10 tahun waktu itu. Terus mamaku menikah lagi, tapi tahun 2010 papa tiriku juga meninggal. Jadi sejak itu ya bisa dikatakan perekonomian kita mulai morak-marit. Tapi Tuhan selalu setia, Tuhan selalu baik, Tuhan percayakan saya untuk bisa memenangkan Indonesian Idol, bukan hanya untuk mensupport keluarga saya gitu, tapi aku yakin Tuhan letakkan saya di posisi yang ini supaya saya juga bisa terus menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan apa aja yang udah pernah saya lalui bersama dengan Tuhan dalam hidup saya. Oke, selain itu setelah Indonesian Idol, juara Indonesian Idol, begitu banyak mimpi-mimpi yang Tuhan wujudkan buat saya. Di antaranya adalah saya waktu itu pengen banget bisa ke London. Tiba-tiba pemenang Indonesian Idol, juaranya dan runner up-nya jalan-jalan gratis ke London, Manchester, dan Liverpool. Terus saya pengen banget bisa, dulu saya sangat mengidolakan David Cook yang adalah American Idol. Turns out dia juga American Idol season 7 seperti saya Indonesian Idol season 7. Dan akhirnya saya bisa berkolaborasi, bisa berduet dengan David Cook. Saya juga pernah bermimpi untuk bisa bernyanyi diiringi David Foster. Impian saya waktu saya dulu nyanyi di kafe. Dan akhirnya waktu itu saya bernyanyi bukan hanya dengan David Foster, tapi juga dengan David Cook, Nicole Scherzinger, dan juga Ruben Studdard. Kita berkolaborasi dalam satu panggung, dan saat itu saya satu-satunya penyanyi dari Indonesia yang berbagi panggung dengan mereka gitu. Lalu apalagi ya, keinginan saya untuk bisa pergi ke Holy Land. Waktu itu memang impiannya kayak pengen ke Holy Land secara gratis, terus perginya bulan Desember gitu, lagi dingin-dingin, lagi salju gitu. Tapi memang waktu itu perginya nggak bulan Desember, tapi tetap aku perginya gratis. Tapi karena Tuhan sudah berikan berkat begitu banyak buat aku, akhirnya aku bisa ajak mama dan adik-adik aku juga pergi ke Holy Land. Gak hanya itu, saya juga waktu itu zaman-zaman ngafe pengen banget punya mobil. Sebut merek ya, ntar bisa disensor aja. Kenapa aku pengen banget mobil? Karena itu kayak lucu banget, gemes banget mobil ini gitu. Tiba-tiba juara Indonesian Idol, hadiahnya mobil. Dan masih banyak lagi impian-impian saya yang sudah Tuhan wujudkan. Pelayanan, saya pengen bisa pergi ke Amerika, saya pengen bisa pergi ke Australia. Tuhan kasih saya, Tuhan bawa saya sejauh itu, semua secara gratis. Saya nggak ngeluarin duit sedikit pun, malah saya dikasih uang. So, yang mau saya bilang adalah tetaplah bermimpi, tetaplah punya impian yang besar, karena Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup mewujudkan semua cita-cita, impian, dan kerinduan hati kita selama tujuannya untuk memuliakan Dia. Terima kasih.